ball from Jakub Sauri. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia. Hah? Apa itu keberuntungan? Sebuah istilah yang dulu sering kali dilemparkan rival kita di ASEAN ketika timnas kita meraih kemenangan atas lawan-lawan berat. Apa iya? Ini hanya keberuntungan? Sebenarnya rival-rival kita sudah tidak bisa lagi menggunakan alasan ini lagi. Karena sejarah telah membuktikan Indonesia mampu mengalahkan tim-tim top dunia. Dari Asia hingga Eropa, Garuda tak gentar menghadapi siapapun di lapangan hijau. Mari kita lihat 7 pertandingan terbaik timnas Indonesia menghadapi tim-tim top dunia. Drums of hope will beat in the night so clear. Victory in sight, we will show no fear. Echoes in the wind, whispers of our faith. Indonesia U20 versus Argentina U20. Di pertandingan pembuka Seoul Earth on Ice Cup 2024, Indonesia U20 mencatatkan kemenangan bersejarah dengan mengalahkan Argentina U20. Timnya dikenal memiliki daratan pemain muda berbakat kelas dunia. Bahkan sebelumnya, tim ini habis memenangkan turnamen Jepang dengan mengalahkan tuan rumah Jepang dan Korea. Pada laga lawan Indonesia, Argentina sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Mirko Huarez-Zemlik di menit ke-18. Namun di babak kedua, pergantian strategi dari Indra Syafri berhasil membuahkan hasil. Gol Indonesia dicetak Kadek Arel melalui sundulan dan Mauri titik penalti. Akhirnya Indonesia comeback dengan kemenangan 2-1 untuk timnas Argentina. Bahkan dari statistik Indonesia lebih unggul pada possession ball, jumlah tembakan, dan minimnya pelanggaran. Di sini Indonesia menunjukkan permainan yang terorganisir dengan baik. Dulan kembali dari Kadek Arel. Bahaya pemirsa. Apakah offside? Apakah offside? Sebuah kesebelasan. Jangan bebas sudah dilakukan. Baik dia. Bermain dengan sangat baik. Ananda. Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Kemudian lanjut ke pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024 yang mempertemukan Indonesia dengan Korea Selatan, salah satu tim terkuat di Asia. Duel yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium tersebut berlangsung dramatis dengan skor akhir 2-2 selama 120 menit. Rafael Strijk menjadi pahlawan Indonesia dengan mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing di menit ke-15 dan ke-45 plus 3. Namun Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan melalui on goal Komang Teguh dan gol Jong Sang Bin. Alhasil, laga yang keras dan intens tersebut berlanjut ke babak adu penalti hingga menjelang subuh waktu Indonesia. Dengan mental baja, timnas U23 Indonesia tampil percaya diri dan akhirnya memenangkan adu penalti dengan skor 11-10 setelah Pratama Arhan mencetak gol penentu kemenangan. Ya, tentu ini bukan hanya soal kemenangan, tapi simbol dari kemampuan Indonesia untuk tetap tenang di bawah tekanan dan tampil konsisten hingga akhir. Dengan tembakan yang luar biasa baik, membelok ke kiri, balik umpan lambung. Dari Indonesia arahkan langsung ke depan. Ada Rafael Strijk, masih Rafael Indonesia U23 versus Jordania U23. Masih di Piala Asia U23 di matchday ketiga grup A. Saat itu Indonesia menghadapi Jordania dengan misi penting, yaitu hidup mati lolos ke perempat final. Bermain agresif sejak menit pertama, Indonesia menunjukkan dominasinya dalam pertandingan. Pada akhirnya penalti Marcelino Ferdinand di menit ke-22 membuka skor. Diikuti dengan gol-gol tambahan dari Witan Sulaiman dan Komang Teguh. Ya, timnas Indonesia U23 mengendalikan penuh jalannya pertandingan dan bermain efektif dalam transisi antara menyerang dan bertahan. Meskipun Jordania mencoba bangkit di babak kedua dan mencetak gol lewat bunuh diri Justin Hubner, Indonesia tetap solid dan menambah 1 gol lagi.
menjadikan skor akhir 4-1. Kemenangan ini tidak hanya memastikan tempat Indonesia di babak perempat final, tetapi juga menunjukkan bahwa Garuda Muda dapat bermain rapi dan efektif melawan tekanan. Untuk bisa menjinakkan Ahmad Junaidi, Marcel Ferdinand, si Marcel Ferdinand, umpan pada Marcelo, Rizky Ridho, umpan pada Witan Sulaiman dan di tengah kosong Marcel Ferdinand, ada Marcel Ferdinand dan gawang dari Jordania, Arham Pratama meluncur di depan gawang dan gol! Indonesia U23 versus Australia U23. Pada pertandingan sebelumnya, timnas U23 kita menghadapi tantangan besar melawan Australia di pertandingan kedua grup A Piala Asia U23 2024. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim saling melancarkan serangan. Namun disiplinnya lini pertahanan Indonesia dan kecemerlangan Hernando Ari di bawah mister gawang mampu meredam setiap ancaman dari Australia. Di akhir babak pertama, sebuah skema tendangan bebas berhasil membawa Indonesia unggul melalui gol Komang Teguh yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Australia. Di babak kedua, Australia terus menekan, namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan tipis 1-0 hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan ini membuktikan bahwa Indonesia bisa menghadapi tekanan dan tetap fokus hingga menit terakhir, bahkan melawan tim dengan fisik dan teknik yang lebih superior seperti Australia. Indonesia versus Bahrain. Selanjutnya kita pergi ke 2007 lalu, di Piala Asia 2007. Pada laga ini Indonesia mencetak kemenangan bersejarah atas Bahrain dengan skor 2-1 di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia memulai pertandingan dengan gemilang, mencetak gol cepat lewat Budi Sudarsono yang memanfaatkan umpan cerdas Firman Utina. Meskipun Bahrain sempat menyamakan kedudukan melalui Sayyid Mahmud Jalal, Indonesia tetap bermain tenang. Dan akhirnya Indonesia kembali unggul lewat gol Bambang Pamungkas setelah memanfaatkan bola muntah dari tiang gawang. Kemenangan ini menjadi salah satu momen emas di Piala Asia yang menunjukkan kemampuan Indonesia untuk bersaing di tingkat Asia. Indonesia versus Filipina. Kemudian, kita ke laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Indonesia menghadapi Filipina dalam pertandingan penentuan. Meskipun hanya menghadapi Filipina, namun Indonesia menunjukkan permainan kelas Eropa. Dengan Tom Haye di lini tengah, Indonesia berhasil menguasai jalannya pertandingan sejak menit pertama. Timnas Indonesia unggul dari segala aspek, mulai dari ball position, shoot, dan shot on target, passing dan akurasi passing, hingga tendangan sudut. Gol pembuka dicetak oleh Tom Haye melalui tembakan jarak jauh yang spektakuler di babak pertama. Sementara di babak kedua, Rizky Ridho mempertegas kemenangan Indonesia dengan sundulan memanfaatkan umpan tendangan bebas. Skor akhir 2-0 memastikan Indonesia melangkah ke babak ketiga. Pertandingan ini tidak hanya menjadi bukti kekuatan Indonesia di Asia Tenggara, tetapi juga menegaskan ambisi Garuda untuk terus melaju di kualifikasi dan membidik tempat di Piala Dunia. Melawan Filipina yang defensif, Indonesia mampu menunjukkan kedalaman taktik dan ketenangan dalam eksekusi peluang. Indonesia U23 versus Turkmenistan U23. Pertandingan terakhir yang tak kalah penting adalah kemenangan 2-0 Indonesia atas Turkmenistan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Bermain di kandang sendiri, timnas U23 tampil dominan dengan gol-gol dari Ivar Jenner dan Pratama Arhan. Kemenangan ini memastikan Indonesia lolos ke putaran final dengan status juara grup. Dan pertandingan ini memperlihatkan betapa solidnya skuad Garuda Nusantara dalam menguasai permainan dan memanfaatkan kesempatan. Lagi masih akan ke tengah, sebagai oleh kita Ivar Jenner, shooting Ivar Jenner dan gol! Alhamdulillah. Jadi itulah 7 pertandingan terbaik timnas Indonesia yang membuktikan bahwa kemenangan Indonesia bukanlah sekedar keberuntungan semata.
Dari mengalahkan Argentina hingga menaklukkan Korea Selatan, Garuda telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dan unggul melawan tim-tim top dunia. Strong as gold, with our spirits high, stories yet untold.